Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua yang tertunda itu sia-sia, dan tidak semua yang tersembunyi itu berarti diabaikan. Ada hal-hal yang Allah rahasiakan, karena jika Ia tunjukkan sekarang, jiwamu mungkin akan runtuh, bukan menerima. Kebenaran bukan hanya soal apa yang terjadi, tapi soal kesiapan hati untuk menerimanya tanpa meledak. Malam ini, kita akan menyelami 10 tanda yang mungkin tak kamu sadari, bahwa Allah sedang menahanmu dari membuka semua tabir, bukan untuk memperpanjang derita, tapi untuk memperdalam makna sabarmu. Bersiaplah untuk tidak hanya mendengar, tapi masuk ke dalam sunyi yang selama ini kamu hindari. Jika kamu merasa ruang seperti ini membantu menjaga jiwamu tetap tenang dalam ketidakpastian, silakan tekan subscribe. Kita berjalan tanpa banyak suara, tapi dalam diam yang sama. Berhenti di tengah kalimat isyarat belum saatnya. Kadang kamu ingin bercerita, ingin membuka segalanya, tentang rasa curiga yang tak pernah reda, tentang luka yang tak pernah sempat sembuh, tentang firasat yang selalu datang, tapi tak pernah bisa kamu buktikan. Lalu kau duduk di hadapan seseorang yang kamu pikir akan mengerti, atau setidaknya tidak menyakiti, dan ketika kamu mulai membuka mulut, tiba-tiba dadamu sesak, bukan sakit, tapi ada sesuatu yang seperti menahan dari dalam. Kata-katamu tak selesai, ceritamu terputus, lalu kamu hanya tersenyum kecil, seolah semua baik-baik saja, padahal tidak. Hatimu menjerit, tapi tidak bisa kau teruskan. Tahukah kamu, sahabat, itu bukan kelemahanmu, itu bukan karena kamu lemah. Bisa jadi, itu karena Allah sedang menahanmu untuk tidak membuka sesuatu yang belum waktunya kau ketahui sendiri, apalagi orang lain. Ada kalimat-kalimat yang ditahan bukan untuk selamanya, tapi hanya sampai hatimu cukup kuat untuk memikul konsekuensinya. Dan saat kau belum mampu, Allah sendiri yang membungkammu dengan lembut, dengan kasih sayang yang tak kau sadari. Kamu tidak gagal menyampaikan. Kamu sedang diselamatkan dari kalimat yang mungkin akan menyakitimu lebih dalam setelah diucapkan. Atau mungkin kamu sedang dijauhkan dari mendengar jawaban yang belum siap kamu terima. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Bukan karena waktunya tidak akan datang, tapi karena Allah tahu, jika kamu menyebutkan semuanya hari ini, kamu bisa patah. Jika kamu tahu semuanya hari ini, kamu bisa goyah. Dan kalau itu terjadi, siapa yang akan memeluk reruntuhan hatimu nanti? Maka Allah memelukmu hari ini, lewat keheningan. Ia menahan lidahmu agar tidak terlalu terbuka. Ia menenangkan jiwamu agar tidak terlalu terburu. Karena Ia tahu, apa yang akan kamu buka bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu menyesal, jika dibuka sebelum waktunya. Kadang, kebenaran tidak harus langsung diucapkan. Kadang, luka tidak harus langsung dibongkar. Kadang, satu kalimat yang kamu tahan menyelamatkan hidupmu dari kehancuran panjang. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk menjelaskan semuanya sekarang. Tidak semua orang bisa dipercaya, tidak semua waktu bisa dimanfaatkan, dan tidak semua kebenaran akan menyembuhkan saat diceritakan terlalu cepat. Allah sedang menahanmu, bukan agar kamu tertekan, tapi agar kamu cukup tenang untuk bisa melihat apa yang selama ini kamu cari. Dengan hati yang tidak gemetar, kamu akan tahu. Percayalah, kamu akan tahu. Tapi tidak sekarang. Mungkin besok. Mungkin pekan depan. Mungkin setelah hatimu lebih lapang, lebih jernih, dan lebih siap menangis tanpa kecewa. Saat kamu tidak bisa menyelesaikan ceritamu hari ini, bukan karena ceritamu tidak penting, tapi karena Allah lebih peduli pada jiwamu daripada pada kebenaran yang belum siap kamu terima. Dan jika nanti waktunya tiba dan kamu akhirnya bicara, semoga itu bukan karena kamu hancur, tapi karena kamu kuat.
Dan kalimatmu akan berakhir, bukan dengan tangis, tapi dengan sujud. Kamu mulai menyadari tidak semua yang kamu anggap kebenaran akan menenangkanmu. Kita sering menyangka bahwa mengetahui semuanya akan membawa lega, bahwa jika kebenaran terbuka, maka hati akan lebih tenang. Tapi benarkah begitu? Atau jangan-jangan kita hanya ingin tahu agar bisa merasa menang, agar bisa membenarkan rasa sakit kita, atau sekadar membuktikan bahwa kita tidak salah? Tapi Allah tidak terburu-buru membukakan semua kebenaran itu, karena Dia tahu kebenaran yang terbuka terlalu cepat bisa jadi bukan penyembuhan, tapi pisau yang menggores, yang mengungkit luka lama, yang merobek ruang-ruang hati yang belum pulih. Pernahkah kamu merasakan itu? Kamu tahu sesuatu yang kamu kira akan membebaskanmu, justru malah membuatmu kehilangan arah. Kamu menyangka akan merasa lebih tenang setelah tahu semuanya, tapi yang datang justru kehancuran batin yang tak bisa kamu kendalikan. Karena ternyata kebenaran itu tidak selalu menenangkan. Kebenaran bisa menghidupkan jika hatimu sudah siap, tapi kebenaran juga bisa menghancurkan kalau datang saat jiwamu masih goyah. Itulah sebabnya Allah tidak langsung memberimu semua jawaban sekarang, karena Dia tidak ingin membunuhmu dengan cahaya yang kamu belum siap menerimanya. Maka Allah memilih menunggu hatimu cukup lembut untuk menangis, bukan karena luka, tapi karena pasrah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, sebagaimana mereka menyegerakan kebaikan, pasti dibinasakanlah mereka." Lihatlah bagaimana Allah mengingatkan kita. Permintaan yang terlalu cepat, jawaban yang terlalu dini, bisa membinasakan. Kita hanya melihat kebaikan dari satu sisi, tapi Allah melihat dari semua sisi, termasuk sisi jiwamu yang rapuh, yang belum sanggup berdiri jika melihat kebenaran yang terlalu menyakitkan. Maka Allah menundanya, bukan karena tidak mendengar, tapi karena terlalu mencintaimu. Ia tahu, saat kamu siap, kamu akan menerimanya bukan dengan amarah, tapi dengan air mata yang jatuh dan berubah menjadi doa. Dengan dada yang sakit, tapi tidak menolak. Dengan hati yang mengerti. Ternyata, ini memang bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana aku ditata untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan buru-buru minta semua dibuka, karena yang kamu anggap kebenaran bisa jadi bukan kebenaran yang memulihkan. Dan Allah tidak ingin kamu hanya tahu. Allah ingin kamu kuat. Sebab itu, setiap penundaan bukan pengabaian, tapi penataan. Allah tidak memberimu semua terang, karena Ia tahu, kalau terlalu terang, kamu bisa silau. Tapi kalau terlalu gelap, kamu bisa tersesat. Maka Allah memilih cahaya yang pelan-pelan masuk ke hatimu, agar saat kamu tahu semuanya nanti, hatimu tidak runtuh, tapi justru merasa dibersihkan. Sahabat, kamu tidak perlu tahu semua sekarang. Yang kamu perlu adalah menjadi siap saat semuanya akhirnya tiba. Dan saat itu datang, semoga kamu tidak membalas, tidak membenci, tidak melawan, tapi sujud dan berkata pelan, "Ya Allah, sekarang aku mengerti kenapa Engkau menundanya selama ini." Hatimu lebih sering takut tanpa sebab, tapi rasa itu tidak lagi menyakitkan. Pernahkah kamu merasakan, tiba-tiba ada rasa takut yang datang tanpa sebab yang jelas? Bukan takut akan kehilangan, bukan takut akan gagal, tapi takut yang lebih dalam. Takut akan sesuatu yang kamu sendiri tak bisa namai. Seolah-olah hatimu tahu akan ada sesuatu yang terjadi, tapi kamu tidak tahu apa. Dan anehnya, kamu tidak ingin tahu lebih cepat. Kamu tidak lagi tergesa-gesa bertanya, karena kamu mulai sadar. Kalau Allah belum mengungkapkan, berarti ada alasan mengapa kamu belum siap menerima jawabannya. Dulu, rasa takut seperti itu menyiksa. Tapi sekarang, ia datang seperti peringatan lembut. Bukan untuk membuatmu lari, tapi agar kamu kembali. Bukan untuk membuatmu panik,
tapi agar kamu bersandar lebih dalam. Karena rasa takut yang kamu alami sekarang bukan ketakutan yang melumpuhkan, tapi ketakutan yang menuntunmu kembali ke tempat paling tenang dalam hidupmu, sajadah, sunyi, dan Allah. Sahabat, rasa takut tanpa sebab itu bukan kelemahan. Ia adalah cara Allah membisikkan, "Aku sedang menjagamu dari hal yang belum waktunya kau tahu." Dalam sunyi seperti itu, kamu mungkin merasa ditinggalkan, padahal tidak. Kamu sedang diisolasi dari dunia, agar hatimu punya cukup ruang untuk bersiap menerima kenyataan yang tidak semua orang bisa tahan. Dan di saat seperti itulah, sabda Nabi Muhammad SAW ini menjadi penguat yang sangat lembut. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ini bukan hanya janji bahwa akan ada pertolongan, tapi ini juga pesan bahwa rasa sempit, rasa takut, dan rasa tidak tahu arah yang kamu alami sekarang adalah jalan menuju terbukanya tabir. Tapi kamu harus sabar. Bukan hanya sabar menunggu waktu, tapi sabar memelihara hatimu agar tetap lembut, meski takut. Sabar menjaga lidahmu agar tidak melawan, meski ingin tahu. Karena kemenangan yang dimaksud Nabi bukan hanya kemenangan dalam peristiwa, tapi kemenangan jiwa. Bahwa kamu bisa tetap tenang meski jawaban belum datang. Bahwa kamu bisa tetap sujud meski masa depan masih gelap. Bahwa kamu bisa tetap hidup meski hatimu sedang diproses diam-diam oleh Allah. Sahabat, rasa takut yang kau rasakan sekarang bukan pertanda kelemahan. Itu alarm kasih sayang dari Allah, agar kamu tidak mendahului takdir, agar kamu tidak menggenggam sesuatu yang akan melukaimu nanti, agar kamu bisa menerima dengan penuh reda saat semua akhirnya dibukakan. Jangan anggap aneh jika kamu lebih mudah gelisah sekarang. Justru bisa jadi itu tanda Allah sedang memperhalus jiwamu agar tidak hancur saat kenyataan datang lebih keras dari yang kamu sangka. Dan pada saat itu, kamu akan bersyukur karena kamu telah dikuatkan sebelum kamu dijatuhkan oleh kebenaran. Maka teruskan langkahmu, terus bersandar, terus pelihara hatimu agar tetap lembut. Karena sebentar lagi, kamu mungkin tahu semuanya. Dan ketika itu tiba, semoga kamu tidak menolak, tidak kecewa, tidak marah, tapi malah berbisik pelan, "Ya Allah, ternyata semua ini benar, dan aku masih di sini, tidak lari, tidak hancur, tapi sujud." Kamu mulai mengerti, ada kebenaran yang butuh waktu agar tidak menjadi luka. Kadang kita berpikir, semakin cepat kita tahu semuanya, semakin cepat kita sembuh. Tapi ternyata, tidak sesederhana itu. Karena kebenaran bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Tergantung kepada siapa ia dibukakan. Dan pada saat kapan ia diizinkan datang. Jangan buru-buru berkata, "Kalau saja aku tahu dari awal." Karena jika kau tahu lebih awal, belum tentu jiwamu cukup kuat untuk menanggungnya. Allah, dengan segala kelembutannya, memilih menundanya. Bukan karena engkau tidak pantas tahu, tapi karena hatimu sedang dalam proses penataan. Agar ketika ia benar-benar bukakan semua, kamu tidak hancur, melainkan pasrah. Bukan kecewa, melainkan mengerti. Ada satu sabda Nabi Muhammad SAW yang mungkin tidak sering kita dengar, tapi begitu menyentuh dalam menghadapi luka yang belum siap terbuka. Sesungguhnya Allah mengatur urusan setiap hambanya sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Bayangkan, sahabat, Allah melihat ke dalam hatimu, dan jika Dia tahu hatimu masih rapuh, Dia menunda agar kamu tidak remuk. Dia menahan agar kamu tidak membenci. Dia mengulur waktu agar kamu tidak terjatuh kepada kesimpulan yang salah, hanya karena hatimu belum mampu menanggung yang benar. Kebenaran yang terbuka terlalu dini bisa menjelma pisau yang menusuk batinmu dari dalam. Itulah kenapa kamu mulai sadar bahwa tidak semua yang kamu minta untuk dibuka akan benar-benar menyembuhkan. Karena penyembuhan tidak datang dari tahu,
tapi dari kesiapan untuk menerima. Dan itu butuh waktu, butuh kesunyian, butuh tangis, butuh perenungan panjang yang tidak dilihat siapapun kecuali Allah. Seperti bumi yang tidak langsung menghijau setelah benih ditanam. Ia butuh waktu gelap, ia butuh waktu diam, ia butuh waktu menunggu musim yang tepat, baru kemudian tumbuh. Dan itulah yang sedang Allah lakukan padamu. Mungkin hari ini kamu merasa, kenapa semua masih samar? Kenapa orang-orang tidak jujur? Kenapa hidupmu seperti tidak pernah punya titik terang? Tapi Allah tahu, kalau semua itu tiba-tiba jelas hari ini, kamu bisa runtuh. Karena ada bagian dari dirimu yang masih menggenggam harapan palsu. Ada sisi dari jiwamu yang masih ingin kebenaran datang dalam bentuk yang tidak menyakitkan. Padahal, kebenaran tidak akan selalu ramah. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan. Kadang dalam bentuk pengkhianatan. Kadang dalam bentuk kenyataan pahit yang tidak pernah kamu sangka akan terjadi kepadamu. Dan jika kamu belum siap, kebenaran akan terasa seperti kehancuran, bukan pencerahan. Maka Allah berkata lewat sabda Nabi-Nya, Dia mengatur segalanya sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Jika hatimu belum tenang, Allah beri waktu. Jika hatimu belum ikhlas, Allah beri ruang. Jika hatimu masih takut, Allah beri penundaan. Sampai kamu bisa menerima tanpa harus membenci siapapun, tanpa harus memaksa dunia menjelaskan semuanya padamu. Dan kelak, ketika kamu akhirnya tahu semuanya, kamu akan sadar, ya Allah, ternyata Engkau tahu. Ternyata aku memang belum siap, ternyata penundaan ini adalah rahmat terbesarmu. Jadi jika hari ini hidupmu masih samar, kalau masih banyak yang tak terjawab, kalau hatimu sering bergolak, tapi tak bisa menjelaskan mengapa, tenanglah. Itu bukan karena Allah menjauh. Itu karena Dia sedang menata jiwamu, agar ketika segalanya terbuka, kamu tidak ambruk, tapi bersujud. Dan kamu akan tahu, Allah tidak pernah salah waktu, tidak pernah keliru menunda, dan tidak pernah lupa bahwa kamu hanya manusia yang sedang Dia kuatkan sedikit demi sedikit, hingga siap menerima semua kebenaran, bukan dengan amarah, tapi dengan pasrah. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ada masa dalam hidupmu di mana kamu sangat ingin segalanya terbongkar. Ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah pihak yang benar. Ingin semua yang menyakitimu terlihat nyata di mata banyak orang. Ingin semua fitnah itu hancur, agar kamu bisa bebas dari beban penilaian yang salah. Tapi kemudian, waktu berlalu, dan kamu mulai lelah. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai mengerti. Kadang Allah tidak membuka semuanya sekarang, karena kamu sedang diajar untuk berhenti memusatkan hidupmu pada pengakuan orang. Kamu tidak lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena kamu sadar, bahkan kebenaran pun, jika diperjuangkan dengan amarah, akan kehilangan cahaya. Dulu kamu ingin menjelaskan semuanya, satu persatu, dengan kalimat yang rapi. Dengan pembuktian yang kuat, agar mereka tahu bahwa kamu tidak bersalah. Tapi kini, kamu justru mulai lebih tenang saat tidak ada yang tahu versimu. Bukan karena kamu tidak punya bukti, tapi karena kamu memilih disembuhkan, bukan dibenarkan. Kamu tidak lagi berkata, aku harus menjelaskan semuanya agar mereka paham. Tapi kamu mulai berkata, kalau Allah belum izinkan aku bicara, mungkin karena aku masih harus belajar diam. Dan disitulah, sahabat, kamu sedang disucikan. Kamu tidak lagi terikat pada pengakuan. Kamu tidak lagi menggantungkan tenangmu pada siapa yang membelamu. Karena kamu sedang naik ke tingkat yang lebih sunyi, di mana kebahagiaan tidak lagi bergantung pada siapa yang mempercayaimu, tapi pada siapa yang bersamamu. Bahkan saat kamu tidak bisa berkata-kata, Allah. Seorang sufi agung, Imam Al-Ghazali, pernah menulis dengan penuh kelembutan. Ketika engkau menyerahkan urusanmu kepada manusia, engkau menambah bebanmu.
Tapi ketika engkau serahkan kepada Allah, bahkan diam pun akan menjadi pembelaan yang lebih kuat daripada 1000 kalimat. Kamu tidak diam karena kalah. Kamu diam karena percaya. Dan keyakinan seperti itu tidak dibangun dari kekuatan, tapi dari kehancuran yang Allah rawat dengan kasih. Dari luka yang kau sembunyikan dalam zikir. Dari kekecewaan yang tak kau lempar kepada siapapun, tapi kau kembalikan kepada Allah dalam sepi. Sahabat, tidak semua orang akan percaya kamu, bahkan ketika kamu benar, tapi Allah tidak pernah buta. Dan saat kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri, Allah justru akan menampakkan kebenaranmu dengan cara yang tidak perlu kamu perjuangkan. Dan yang paling indah adalah, saat kebenaran itu datang nanti, kamu sudah tidak lagi membutuhkannya untuk membuktikan apapun. Karena hatimu sudah penuh, bukan dengan pembenaran, tapi dengan penerimaan. Penerimaan bahwa ada kalimat yang tak perlu diucapkan, ada luka yang tak perlu dibalas, dan ada kebenaran yang lebih indah jika datang bukan dari dirimu, tapi dari Allah sendiri, yang membuka segalanya tanpa kamu harus menjelaskan siapa-siapa. Kesabaran yang tiba-tiba memanjang. Kamu pernah merasa seperti itu? Dulu kamu mudah gelisah. Seminggu tidak ada kabar, kamu merasa dunia runtuh. Sehari tanpa jawaban, kamu merasa tak dianggap. 1 jam tanpa kepastian, kamu menangis di tempat tidur. Tapi sekarang, entah kenapa kamu mulai bisa menunggu lebih lama. Bukan karena jawabannya sudah dekat, bukan juga karena semuanya membaik, tapi karena hatimu seperti sedang ditenangkan oleh sesuatu yang tidak kamu pahami. Waktu yang dulu terasa menyiksa, kini justru menjadi ruang bernafas, ruang untuk meletakkan beban, bukan ruang untuk mencari paksaan. Kamu tidak tahu ini namanya apa. Kamu hanya tahu, kamu masih sendiri, masih belum mengerti arah hidupmu, tapi kamu tidak lagi ingin memaksakan penjelasan. Dan mungkin, itulah bentuk kesabaran paling dalam yang sedang diajarkan Allah. Kesabaran yang tidak menunggu sesuatu selesai, tapi menunggu hatimu cukup kuat untuk tetap tenang, meski belum ada tanda-tanda perubahan.